Assalamualaikum. Berikut akan kita bahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Baik, untuk lebih memahami tentang hukum Kirchhoff 1, maka kita tampilkan ada gambar rangkaian seperti ini. Asumsikan ini adalah rangkaian kabel, kemudian dengan berbagai cabang ya. Arus yang masuk adalah 20 ampere, kemudian beberapa titik sudah ada nilainya, ada yang 10 ampere, 6 ampere, ada yang 4 ampere, ada yang 3 ampere. Kemudian kita mencoba mengisi beberapa tempat yang kosong sesuai dengan aturan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini yang masuk adalah 20 ampere, bercabang ada 3. Cabang pertama 10 ampere, cabang kedua 6 ampere, maka cabang ketiga dengan penjumlahan biasa maka semuanya harus 20 ampere, sehingga ini adalah 4 ampere ya. Cabang yang pertama 10 ampere, ada cabang berikutnya adalah 4 ampere, maka titik yang kosong ini adalah 6 ampere. Dijumlahkan harus 10 ampere kan, harus 10 ampere ya. Ya, diteruskan 4 dengan 6 bergabung lagi menjadi 10 ampere. Selanjutnya cabang 4 ampere ini ada 2 cabang, 3 dan ini berarti 1 ampere. Begitu ya. Turun ketemu dengan 6, maka ini adalah 16 ampere. Begitu ya. Nah, di sini saya tambahkan lagi, berarti berapa ampere? 4 setelah bergabung menjadi 4 ampere lagi, maka setelah keluar maka menjadi 20 ampere. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman tentang hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, maka pada setiap cabang nanti digabungkan harus menjadi nilai yang sama dengan yang masuk ya. Ini masuk 10, ada 2 cabang maka dijumlahkan harus sama dengan 10. Setelah keluar bergabung lagi maka menjadi 10 lagi. Begitu pemahaman tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Untuk memahami hukum Kirchhoff yang kedua, kita gunakan soal sebagai berikut. Soal yang pertama, ini satu rangkaian satu loop ya, satu rangkaian putaran tertutup, satu lingkaran ya, satu loop. Di sini kita tidak tahu arah arusnya apakah berputar ke kanan atau berputar ke kiri. Kita tidak tahu. Sehingga kita asumsikan dengan loop ya. Asumsikan saja kita berputarnya ke kanan. Gitu ya. Ya. Jumlah seluruh tegangan pada rangkaian tertutup adalah nilainya adalah 0. Atau kita tulis sigma jumlah sigma baterai ditambah dengan jumlah I kali R hambatan seluruhnya, arus kali hambatan seluruhnya sama dengan 0. Jumlah tegangan dari sumber tegangan dan jumlah beda potensial dari rangkaian ini, maka totalnya harus sama dengan 0. Itu yang pertama harus kita pahami seperti itu ya. Kemudian untuk mencari nilai E-nya apakah plus atau min, kalau arah putarannya itu ketemu dengan yang pendek dulu, maka nanti E-nya bernilai negatif. Ya, ambil contoh E1 kan, ini kan berputar ke sana ya. Oh, ketemu dengan pendek dulu, maka nanti E1-nya bernilai negatif. E2-nya plus atau min, kita lihat putarannya. Ketemu dengan pendek dulu, maka E-nya bernilai negatif. Ya, ini kutub panjang adalah plus. Kita lihat yang E3. Putarnya ke sana kan berarti ya, kan putarnya begini ya. Oh, E3 ketemunya dengan panjang dulu, maka nanti E3 bernilai positif. Saya ulangi. Putaran loop adalah untuk menentukan nilai potensial pada baterai plus atau min ya. Kalau muternya ke sana ketemu dengan min dulu, maka nanti E-nya min.
ketemu dengan sini, min dulu, ketemu E-nya nilainya min. E3 ketemu dengan panjang dulu, maka nanti E-nya plus. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan, maka nanti E1-nya bernilai negatif, min E1, E2-nya bernilai negatif E2, kemudian E3-nya bernilai positif. Nah, sigma E sudah selesai. Sekarang tinggal kita mencari sigma I kali R. Arus pada rangkaian ini nilainya sama karena tidak ada percabangan. Jadi I ya, arus pada setiap hambatan nilainya sama. I-nya, I yang di sini dengan I yang melewati R2 dengan I yang melewati R3 nilainya sama. Kalau sama, maka kita bisa menggabungkan dengan I dengan seluruh R. R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Karena nilai I-nya sama, I kali R, I-nya sama, digabungkan. Ada juga hambatan dalam pada sumber tegangan, ada R kecil, hambatan dalam ya. Kita tambahkan langsung R1 plus R2 plus R3. Kita cek kembali apakah semua R sudah masuk ya, sampai dengan R5. R besarnya masuk semua, hambatan dalamnya ada 3 baterai, maka sampai 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan angka-angka ya. E1-nya adalah min 8, E2-nya min 2 ditambah dengan 20 plus I kali R1-nya kita masukkan 2 tambah dengan 4 ya, 2, 4, 3 ya, 4, 3, kemudian R4-nya 4, R5-nya 4. Ditambah dengan hambatan dalamnya berarti 1 tambah 1, tambah 1 ya, ditambah 1, ada 3 R ya, sama dengan 0. Ya, mari kita selesaikan hitungannya. Berarti ini min berapa? Min plus ya, 10 ditambah dengan I, kita masukkan semuanya, ada 20 ohm totalnya ya, sama dengan 0. Jadi ini plus ya. Kalau kita pindah ruas maka 20 I sama dengan 10. Maka I-nya adalah nilainya min setengah, 10 per 2, 20 atau min setengah. Kalau tanda min gimana? Ya nggak masalah. Nilai I-nya adalah setengah. Nah, anggapan putaran kita ternyata bukan ke kanan. Ya, harusnya ke kiri. Ya, tidak masalah dalam mencari nilai. Ya, karena tadi kita nggak tahu apakah ke kanan atau ke kiri, kan kita tidak tahu ya. Maka kita asumsikan ke kanan. Ternyata nilainya negatif. Ya, maka yang betul adalah putarannya ke kiri. Arusnya ke sana yang betul ya. Nah, sehingga nanti I-nya akan ketemu nilai positif. Ya, nilai I-nya adalah setengah ya. Arahnya berarti berputarnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Begitu tentang hukum Kirchhoff yang kedua, yang nomor 1 atau 1 loop.